Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio DS dan Radio Gaul FM. Alhamdulillah kembali kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sebelumnya kita melakukan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwar. Untuk itu nanti mudah-mudahan apa yang kita hadiri daripada majelis ini kita bisa ambil manfaatnya dan bisa mengamalkan ilmunya. Bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan bagi para pendengar yang ada di rumah bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya kita ikuti kajian kitab hadis bersama guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV, dan juga seluruh pendengar radio Dais dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Kita bersama-sama kembali untuk memakmurkan program dari ketakmiran, yaitu kajian rutin ba'da sholat maghrib, yang mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan manfaat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya akan melanjutkan bab tentang memberi maaf dan berpaling dari orang bodoh. Jadi bab ini bisa kebetulan momennya
yang berkaitan dengan halal bil halal atau saling memberi maaf. Hadirin rahimakumullah, saya berulang-ulang selalu mengingatkan baik untuk diri saya maupun untuk para jamaah bahwa di dalam melaksanakan program-program ibadah, di dalam melaksanakan program-program agama, itu pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan secara zahirnya, seperti termasuk orang memberi maaf. Memberi maaf itu sesuatu yang berat. Ya, memberi maaf itu sesuatu yang berat. Karena yang namanya orang saling bermusuhan itu pasti ada rasa dendam, ingin membalas. Nah, tiba-tiba tanpa ada macam-macam kita memaafkan, begitu. Nah, jadi biasanya orang yang memaafkan itu adalah orang yang disalahi, orang yang dizalimi, biasanya kan begitu. Nah, inilah yang tadi saya katakan, orang yang dizalimi tiba-tiba harus memberi maaf terus selesai. Padahal maunya kita, maunya nafsu kita ini harus membalas, baik dengan ucapan ataupun dengan sikap atau bagaimana, sehingga kita ini merasa puas karena sakitnya kita ini sudah terbalas. Sebelumnya orang menghina kita, rasa-rasanya ini kalau kita tidak membalas menghina, ini tidak puas. Jadi kalau memberikan maaf ini sepertinya kok nggak adil gitu ya. Nah, inilah yang sering berkali-kali saya sampaikan bahwa di dalam beragama, menjalankan agama itu seperti itu. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mengikuti? Karena ini perintah agama yang sumbernya dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di sini disebutkan di dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka memaafkan serta berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah itu mengampunimu? Begitu. Jadi anjuran dari Al-Quran agar kita ini memberi maaf dengan lapang dada. Ada orang memberi maaf tapi hatinya masih belum menerima. Ada yang begitu ya. Wis wong njaluk maaf ya wis, aku terpaksa memaafkan, begitu. Tapi dalam hatinya ini masih ada kejengkelan karena belum sempat membalas, karena dia teringat, terngiang-ngiang bagaimana orang ini zalim kepada dia, jahat kepada dia. Tiba-tiba kok minta maaf. Nah, maka dari itu kalau kita ini tidak mengacu kepada agama, mungkin kita masih berat untuk memaafkan.
Tapi kalau kita ini mengacu kepada agama, bahwa perintah Allah agar kita memberikan maaf dan lapang dada, itu ternyata begitu. Bagi orang yang taat mau memaafkan dengan lapang dada, Allah akan mengampuni. Nah, ini Allah akan mengampuni kita. Jadi di dalam menjalankan aturan-aturan, kalau kita ini selalu ta'alluq kita, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa insyaallah akan muncul tadi ya, lapang dada, legowo, begitu. Sabar. Jadi begitu kita sabar, dicintai oleh Allah. Kita didekati oleh Allah. Kita akan diampuni oleh Allah. Jadi sabar kita ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkali-kali ya, berkali-kali dizalimi, berkali-kali dijahati, tapi Nabi tidak pernah membalas dengan perlakuan yang sama ya. Nabi tidak pernah membalas dengan perlakuan yang sama. Nabi diludahi, Nabi dilempari kotoran binatang, Nabi dilempari batu, Nabi mau dibunuh. Coba bayangkan ketika Nabi menuju ke kota Makkah, karena Makkah sudah dikuasai oleh orang Islam. Makkah sudah dikuasai oleh orang Islam. Orang-orang di Makkah ini, orang-orang kafir Makkah ini beranggapan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan, wah blai wakal dipateni gawe dhewe. Blai iki bakal disiksa gawe dhewe. Blai itu semuanya seperti itu. Karena dia merasa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu ditindas ya, ditindas, dizalimi, macam-macam, dihina. Nah, ketika Nabi datang dengan bala tentara yang luar biasa, mereka beranggapan seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Mereka tercengang. Ya. Mereka tercengang mendengar ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dikatakan oleh Nabi, yang ingin keluar dari Mekah silahkan, dipersilahkan, keluarnya dikawal oleh tentara-tentara Islam. Bagi yang mau ingin menetap di kota Mekah silahkan, tapi harus beriman. Begitu. Kalau tidak beriman silahkan keluar dengan baik-baik. Bukannya orang-orang Mekah itu ditawan lalu menjadi budak, itu tidak. Tapi dibebaskan, silahkan keluar. Nah, orang-orang itu kaget loh. Muhammad itu dia tak nyek-nyek, tak balangi, lempari ini lempari itu. Tak pikir saya ini mau dibalas. Ternyata semuanya yang jahat, yang sangat jahat itu dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Mekah dengan aman. Begitu.
Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dirinya ini sudah tertanam bahwa semua tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, kemudian saya tambahkan lagi, Nabi itu kan pernah mengatakan orang yang bangkrut di akhirat gitu ya. Jadi ada orang yang amalnya banyak terus bisa habis, dan sebaliknya orang yang amalnya sedikit itu bisa menjadi banyak. Tapi jangan ditiru, dua-duanya ini nggak baik kalau ditiru. Artinya begini, Nabi kan mengatakan atadri manil muflis, kamu tahu tentang orang yang bangkrut. Sahabat-sahabat langsung mendukanya itu bangkrut dalam berdagang. Orang yang bangkrut itu yang dia punya modal terus berdagang, modalnya habis terus bangkrut. Nabi mengatakan bukan itu. Yang namanya bangkrut itu nanti di akhirat. Kalau di dunia orang bangkrut itu masih bisa bangkit lagi. Kowe bangkrut ijek iso utang bank, jaluk wong tuane, pinjem saudaranya, terus dagang lagi, ada kemungkinan dia bisa bangkit lagi. Tapi yang namanya bangkrut yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Di akhirat itu orang kalau sudah bangkrut, sudah habis, tidak punya pahala, mau minta siapa? Mau pinjam siapa? Ada nggak kira-kira ning ngene akhirat terus ada saudaranya sing ganjarane akeh terus dikeke nya wis ngguno kowe wae, aku tak ning neraka ngono, ada yang gitu. Ambok wong tuane dhewe iki lho enggak mau. Orang tuanya sendiri itu tidak mau memberikan pahalanya supaya anaknya itu bisa, enggak ada yang mau. Karena taruhannya neraka. Jadi wong nek wis ning akhirat, nek wis muni bangkrut ya wis bangkrut tenan. Ada orang yang datang menghadap kepada Allah dengan pahala yang luar biasa. Ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, kebak. Tapi karena di masa hidupnya dia itu berbuat zalim, berbuat jahat kepada tetangganya, kepada saudaranya, ya. Nanti begitu mau menghadap kepada Allah dihadang oleh orang-orang ini. Ini orang yang zalim. Dulu saya difitnah, saya tidak nyolong, dikatakan nyolong sehingga semua orang memutus hubungan dengan saya. Saya jadi begini, saya jadi sengsara. Bojoku minggat, anakku minggat, gara-gara orang ini. Dihitung, dirinci oleh Allah. Dari mulai difitnah sampai mati itu berapa dosanya. Ganjarane wong mau dijikuk diweke wong sing dizalimi. Begitu. Jadi orang yang datang dengan pahala yang besar bisa habis. Yang kedua, ada orang yang datang ketika hidup dizalimi dia sabar. Sabar. Padahal amali dhewe sithik. Ha iki jombok tiru. Kowe dizalimi meneng wae terus ora salat, ora ngene njagake. Engko ning akhirat entuk ngono ya. Aja mbok tiru. Kan gitu.
Ada orang yang dia itu amaliyahnya biasa, tapi karena dia dizalimi, dia mendapatkan pahala limpahan dari orang yang mendolimi itu. Blok, blok, blok. Orang ini malah pahalanya besar. Nah, artinya apa? Apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Agar mereka itu memberi maaf, memaafkan serta berlapang dada. Lapang dada itu berarti ikhlas untuk memberi maaf. Karena orang yang demikian itu akan diampuni oleh Allah. Nah, sekarang coba kira-kira itu milih di awake dhewe. Misalnya ditawani, ya, kowe bar dikampleng karo wong, apa sing enak? Kowe bar didoni karo wong, ya, terus kowe ditawani, iki mbok bales, mbok idoni, apa ora ning kowe entuk ganjaran di ngapura karo Gusti Allah dosa-dosamu. Kira-kira milih ndi? Mbok kampleng apa mbok idoni? Kira-kira milih ndi? Iki mesti sing jawab. Pak kampleng kok golek ganjaran liya ngono ya. Mesti ngono ta. Tak idoni ben lega aku. Ini ada tawaran seperti itu. Kowe nek sabar tak ngapura dosa-dosamu. Begitu. Bagi kita orang-orang awam rasane kaya mendongkol. Aku nek urung bales ngepruk gak lega aku iki. Aku nek durung bales ngidoni, wah ora iso nrimo aku. Wong kaya ngono kuwi njale tak idoni ngarepe wong akeh. Ben wayem atiku. Ini awake dhewe. Ya. Bagi orang-orang yang meresapi, memahami pesan-pesan agama, dia selalu memberikan maaf. Yang mencontohkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Beliau memaafkan, ya. In udhiya ya'fu. Apabila Nabi itu disakiti, maka dia ya'fu, memberikan maaf. Memberi maaf karena apa? Karena Nabi tingkat keyakinannya sudah sempurna, bahwa semakin memberi maaf semakin diampuni oleh Allah. Itu Nabi yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah, apalagi awake dhewe sing setiap hari kita ini melakukan hal-hal yang dosa. Begitu. Kita bisa menggambarkan, ya, dahsyatnya nanti di akhirat, dahsyatnya keadaan di akhirat, sampai disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi, terus, ya. Jadi nanti di akhirat itu orang ketika bertemu dengan saudaranya, dengan temannya, dengan bapak ibunya, itu berlari, menghindar. Karena apa? Karena setiap manusia itu menyadari dan melihat akan dosa-dosanya. Dosa-dosa yang begitu besar, takut kepada Allah. Nah, sekarang ini ada tawaran. Ada tawaran.
kowe nek gelem di ngapura dosa-dosamu, ya berilah maaf. Nah, oleh karena itu momen halal bil halal, ya itu kita jadikan satu kesempatan untuk saling membersihkan dosa-dosa di antara kita, ya membersihkan dosa-dosa di antara kita. Maaf lahir batin, ya ini momen yang tepat. Nek wingi-wingi kita wagu, kita nek njaluk maaf, ya nek sekarang kan nggak ada wagu nih toh. Jadi nggak ada gengsi, nggak ada malu sekarang ini. Memang budayanya tepat. Kalau misalnya nanti sudah masuk bodoh besar, kita datang nalaidi nama lahir batin, ya malah dioneki aneh. Wah aneh ini, bodoh besar kok njaluk maaf telat kan gitu. Padahal yang namanya memaafkan itu kan terus, tapi karena momennya di sini itu Idul Fitri, nah kita gunakan kesempatan itu. Sing tuwa ning nom, sing nom ning tuwa. Ini kalau lebaran itu biasa, ndak dipermasalahkan. Yang tua datang ke yang lebih muda itu enggak bermasalah. Minal aidin faizin, oh nggih sami-sami kula nggih nyuwun maaf. Enak. Begitu. Jadi momen ini kita manfaatkan untuk saling membersihkan dosa-dosa di antara kita sesama manusia, ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa kesimpulan yang saya sampaikan itu adalah bahwa di dalam melaksanakan aturan-aturan agama, di dalam melaksanakan perintah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus bergantung kepada Allah, harus ada sandaran kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena memang diperintahkan oleh Allah dan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pasti akan melihat, pasti akan mencatat, pasti akan memperhatikan, dan pasti akan membalas, begitu. Jadi supaya kalau kita ini memberikan maaf bisa dengan lapang dada, dengan ikhlas, gitu. Janjane aku cek urung iki, tapi berhubung jangan, ya. Kapanpun waktunya, dimanapun, yang namanya orang kalau ada yang meminta maaf maka kita harus memaafkannya. Itu ya. Saya kira cukup. Ada waktu berapa menit ini? Monggo, seperti biasa yang ingin bertanya saya persilahkan, atau mungkin ada yang lewat WhatsApp dari nomor yang tadi disampaikan oleh itu, silakan untuk ditanyakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dari Batam. Izin bertanya Habib. Langsung saja pertanyaannya, bolehkah seseorang yang memaafkan itu dengan ada persyaratannya? Contohnya mau maafkan tapi dengan syarat
untuk yang lain lah. Apakah itu diperbolehkan? Contohnya apa? Contohnya sampean tak ngapura tapi sing utang wingi tak lunasi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat itu boleh asal tidak memberatkan satu pihak. Jadi misalnya begini, aku gelem maafi kowe tapi syarate ya kowe aja ganggu anakku meneh. Aku gelem maafi kowe ning kowe aja baleni meneh. Syaratnya begitu. Nek kowe baleni meneh maka maafku ini gugur. Begitu. Itu boleh. Tapi nek aku gelem maafi kowe ini anakmu kayak aku. Habis itu meneh kuwi. Kowe kudu nraktir aku bakso. Ora ento. Ya. Jadi boleh memberikan syarat asal tidak menekan dan merugikan satu pihak. Boleh begitu. Saya mau memaafkan kamu, tapi kamu jangan menutup masjid itu, misalnya begitu. Karena masjid untuk sholat orang kampung. Bebok, wi tak maafi gue, ya. Jadi nggak boleh terus kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Ya, saya kira gitu. Ya. Ayo, ada lagi? Monggo, sini, dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib mengenai tadi orang yang merugi di akhirat nanti. Tadi kan konteksnya itu umat muslim yang merugi, yaitu yang pernah menzolimi sesama muslim di dunia. Itu kan konteksnya sesama muslim. Bagaimana kalau yang menzolimi kita atau yang kita zolimi itu non muslim? Apakah itu berlaku di akhirat nanti tentang konsep kerugian kita ini? Ya, sekian, terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih. Jadi yang namanya proses hukum itu tetap berjalan. Hanya bedanya bagi orang non-muslim yang dizalimi itu tidak diganti di akhirat, tapi diganti di dunia. Ya. Karena di akhirat itu yang mendapatkan rahmat Allah itu hanya orang yang muslim, orang yang beriman. Jadi kalau orang muslim itu tadi pahalanya orang yang zalim diberikan kepada yang dizalimi. Tapi kalau itu non muslim maka dia tidak sampai di sana. Dia begitu proses itu masuk ke neraka. Tapi Allah akan membalas orang itu di dunia. Non muslim itu diberikan bahasa gampangnya keberkahan, kemudahan, kemuliaan. Itu sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia. Jadi makanya orang-orang muslim, non muslim itu mereka yakin dengan apa yang disebut dengan karma. Ya. Karma itu timbal baliknya.
Ya, kalau bahasa Qur'annya itu kan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Non muslim itu juga percaya dengan itu. Tapi mereka tidak mendapatkan haknya nanti di akhirat. Begitu. Ya, saya kira gitu. Masih ada lagi? Mungkin Ustadz Hilal ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Pak Arwin, benarkah orang yang suka marah itu ada jin di dalam tubuhnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Benarkah orang yang suka marah itu di dalamnya ada jinnya? Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi, bahwa Nabi mengatakan bahwa marah itu dari setan. Ya, marah itu dari setan. Nah, setan itu siapa? Setan itu kan minal jinnati wan nas. Setan itu kan predikat. Orang yang mengajak kepada keburukan itu namanya setan. Ngerti? Jadi nek kowe kancamu pas kowe ngaji kok digondeli, kowe muni wae, oh berarti kowe setan. Karena mengajak keburukan. Wong meh salat digondeli dijak ngobrol. Itu berarti setan. Nah, yang mendorong orang bisa emosi itu kan ada dua. Bisa jadi manusia. Manusia itu ngomong sama dia. Lah kowe dinyek kok meneng wae. Goblok kowe iki. Enggak ada sikat to. Mosok kowe kalah karo deknen. Itu ngompor-ngompori. Itu dari sisi yang zahir karena manusia. Tapi bisa jadi dari jin. Ya. Jin itu juga mendorong, ngompori, memprovokasi supaya orang itu marah. Begitu. Jadi jin itu pokoknya ngejak supaya wong kuwi ben tukaran. Ben kepruk-keprukan. Begitu. Nah, jadi kalau yang ditanyakan orang yang marah itu apakah di dalamnya ada jinnya? Bisa jadi seperti itu. Ya, karena jin itu seneng nek ana wong kuwi geger, seneng nek ana wong tukaran. Itu diojo-ojoki. Begitu. Jadi makanya kalau orang itu marah, maka dianjurkan untuk wudu, untuk sholat, begitu. Wudu kok masih rodok ngamuk, sholat, gitu ya. Sholat kok ijek rodok medenteng turu, wis ilang mesti. Ora usah turu. Ya. Apa tadi kebuki ben iso turu ngono ya. Kowe blayu-blayu kayak olahragawan hilang gitu. Jadi memang marah itu dari setan. Ya, makanya cara menyelesaikan marah itu kan seperti Nabi itu sangat tepat. Kalau yang lain mengatakan kamu kalau pas emosi, kalau tidak kamu luapkan nanti bisa stroke kowe, bisa pedot. Begitu. Jadi nek kowe masih ngamuk, ya diluapkan. Mbok kowe men jotos tembok, pokoke kowe lega. Mecah piring, malah mecah gelas, kowe lega. Kalau Nabi tidak. Marah itu dari setan. Kalau kamu mengikuti marah, berarti kamu nurut karo setan. Makanya begitu kita marah, Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus wudu. Begitu. Jangan mau nurut dengan setan. Jadi ketika orang sadar kalau kita ini nuruti marah itu berarti nurut setan, itu sudah pasti down, les hilang, begitu, ya. Ayo, masih ada waktu 2 menit, ya. Ada nggak yang mau tanya? Weh, tak ada. Maju gini cepet.
Anu mic-nya dipegang aja yang dekat itu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Hili dari Grobogan. Mau tanya Habib, bagaimana menyikapi seseorang yang suka marah-marah? Apa? Apa? Bagaimana menyikapi seseorang yang suka marah-marah? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang suka marah-marah? Ya. Orang marah itu jangan langsung dihadapi. Ya, orang marah itu dibiarkan aja. Orang marah itu akan terus berkembang apabila dilayani. Oh, walah kowe padha goblok, wah, bres kowe. Ya. Oh, itu bodoh wong ini meneng wae. Kalau kita diem, dia akan begitu. Lah engko nek wis meneng, wis adem, baru mbok omongi gitu. Mau bengi ana wong edan mlebu ning kene yo. Gitu. Kapan? Jam 7. Wong edan ngamuk-ngamuk miso-miso. Ngono. Dadi dione ngono. Jangkrik iki aku iki. Lah iya kuwi wong edan meneng. Ketika marah mbok nek edan. Oh ya disaduk kowe. Ya. Bagaimana menyikapi orang yang suka marah-marah? Diam aja, sudah diamin aja. Orang yang marah itu memang sedang terbakar. Ya. Jadi nggak perlu ditanggapi dulu. Jangan dilayani. Ya, kalau sudah marah-marah diam aja. Wes ben. Nek kesel kan meneng dewi. Gitu ya. Sudah cukup. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan pendengar Radio Dais serta Radio Kaun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.